Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kami mendemokan proyek akhir kami pada mata kuliah pemrograman berbasis objek, di mana kita mengambil judul, yakni SIMIHAN, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Inventory Hasil Panen Komoditas Teh berbasis Object Oriented Programming. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakia Mirza dengan NIM akhir 1014. Perkenalkan, nama saya Elmi Saputra dengan NIM akhir 1088. Perkenalkan, nama saya Galang Setisneno dengan NIM akhir 1100. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa alur setiap role yang masuk pada sistem ini. Kemudian diikuti dengan penjelasan coding setiap fitur. Baik, saya mulai. Jadi di sini kita langsung diarahkan pada halaman login, di mana pada halaman ini kita disuruh menginputkan yang pertama ada username, lalu yang kedua ada password, dan yang ketiga kita disuruh memilih role yang sesuai. Setelah itu kita langsung diarahkan pada dashboard admin karena kita telah memilih role admin. Pada dashboard ini menampilkan ringkasan informasi inventory secara real time berupa stok saat ini, stok hasil panen, total gudang, lalu ada ringkasan gudang mana saja yang telah terisi, lalu ada data grid view tentang hasil panen terbaru. Selanjutnya ada fitur kelola hasil panen, di mana pada fitur ini tuh digunakan untuk mengelola data hasil panen yang diinput oleh petani. Di sini juga ada CRUD berupa tambah, edit, dan hapus. Selanjutnya, ada fitur kelola gudang, di mana di sini tuh ada fitur untuk mengelola informasi gudang penyimpanan. Di sini juga terdapat CRUD yakni tambah, edit, dan hapus. Selanjutnya ada stok masuk. Ya, di sini itu untuk mencatat dan mengelola stok masuk pada gudang. Di sini juga ada tambah dan ada hapus. Lalu ada kelola stok keluar. Di sini juga sama fiturnya sama dari stok masuk tadi. Jadi dia untuk mengelola dan mencatat stok keluar dari gudang. Selanjutnya ada monitoring stok. Jadi fitur ini digunakan admin untuk memantau kondisi kapasitas gudang. Di sini ada riwayat stok dan status gudang. Di sini ada tanggal masuk terakhir dan tanggal masuk keluar. Selanjutnya, fitur terakhir dari admin itu ada laporan inventory, di mana pada fitur ini dibuat untuk membuat laporan berdasarkan filter periode. Jadi kita di sini tuh bisa menginputkan tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti menghasilkan rekap hasil panen. Di sini juga dilengkapi dengan rekap hasil panen masuk dan keluar. Setelah itu ada logout. Nah, untuk selanjutnya itu ada role untuk petani, yaitu kita pertama itu memasukkan username terlebih dahulu dan juga password seorang petani dan role tani. Nah, setelah kita memasukkan semua itu dengan benar, maka kita akan memasuki dashboard petani, yaitu untuk petani sendiri ini ada dua fitur, yaitu yang pertama itu fitur input hasil panen dan monitoring stok. Nah, kita mulai yang pertama dahulu, yaitu input hasil panen. Nah, di input hasil panen ini terdapat berisi tanggal, komoditas, berat kotor, berat besi, kualitas, dan catatan. Nah, juga petani ini juga bisa menginputkan eh, hasil panen tersebut.
Jadi petani juga bisa. Yang selanjutnya itu ada fitur monitoring stok. Nah, untuk di monitoring stok ini, petani ini juga bisa melihat status gudang saat ini. Seperti kayak gudang utama A itu udah berapa persen, terus gudang B itu udah berapa persen, dan gudang C itu berapa persen. Kayak eh, bisa memantau juga lah dari seorang petani. Nah, untuk petani ini hanya dua fitur itu saja. Dan yang terakhir itu ada logout sama seperti yang dimiliki oleh admin. Selanjutnya yaitu yang pertama pada fitur login. Nah, fitur login yaitu inti utama dari sebuah sistem yang menampilkan dashboard utama. Nah, di sini struktur yang dijalankan pertama kali saat bank dibuat. Nah, itu pada di state possession itu agar posisi form itu otomatis muncul. Kemudian acceptance button itu membuat tombol login otomatis. Kemudian pada private private void login simian yaitu dipanggil saat sebelum form muncul. Jadi jadi fungsinya itu membuat sebuah login itu menjadi lebih variasi dan juga bisa dipanggil saat dashboard form itu muncul. Nah, kemudian pada private void buat panel rounder ini yaitu metode ini untuk memodifikasi sebuah bentuk yang ada di dashboard. Kemudian pada private void text fungsinya untuk sebuah metode yang dimana untuk mengecek email standar apakah eh, menggunakan username, password, dan juga eh, terdapat role yang dimana eh, update login button state ini membantu helper untuk mengecek apakah inputan itu secara keseluruhan, apakah password sudah diisi, email sudah valid, dan juga role dipilih itu sudah benar lewat admin ataupun petani. Nah, kemudian pada private login ini menampilkan sebuah role yang dimana role-nya itu ada admin dan juga petani. Nah, pada private void button login klik ini yaitu sebuah database atau NPG SQL yang dimana username dan password itu harus diisi. Jadi jika kita tidak mengisi maka tampilannya itu pilih row terlebih dahulu ataupun username dan password harus diisi. Nah, fungsinya yaitu untuk validasi awal, memastikan email itu password tidak boleh kosong atau dalam masih status select role lah pada intinya. Kemudian juga membuka koneksi ke database, mencari pengguna di tabel user dengan parameter username, password dan juga role. Nah, kemudian ada pengalihan halaman yang dimana jika role admin, aplikasi membuka form dashboard admin. Nah, jika role petani, maka dashboard form membuka role petani. Nah, selanjutnya yaitu pada eh, login controller. Nah, di sini terdapat struktur kelas dan juga namespace. Eh, Yang pertama ada metode proses login yaitu di mana satu-satunya metode ini adalah sebuah kelas yang juga menerima tiga parameter kiriman dari form login input untuk diproses menjadi sebuah dashboard login. Nah, terus kemudian pada bagian if role admin, nah ini menampilkan maka kita harus memilih role admin ataupun petani. Jika admin, login sebagai admin. Jika petani, login sebagai petani. Jika tidak mengisi role tersebut, maka role tidak dikenali ataupun error.
Baik, selanjutnya yaitu masuk pada eh, fitur kode yaitu dashboard admin, yang dimana dashboard admin yaitu menampilkan eh, seluruh eh, stok saat ini, kemudian total hasil panen dan juga total gudang, yang dimana terdapat progress bar, kapasitas gudang yang terdiri dari tiga gudang dan juga hasil panen. Nah, pada konstruktor awal yaitu dashboard admin eh, sama initial component, yaitu metode ini mendaftarkan event load agar langsung memanggil atau muncul dashboard admin. Terus kemudian load dashboard admin, terus dashboard admin load ini berfungsi, kumpulan metode ini bertugas menampilkan eh, jendela atau latar belakang ketika admin tidak sengaja atau sengaja mengklik label, yang juga berfungsi sebagai eh, memperbarui data dari progress bar-nya sendiri. Nah, untuk di bagian ini yaitu sebuah data grid view yang juga menampilkan tahun, bulan, dan juga hari, terus kemudian nama petani, hasil panen, dan juga stok maupun kualitasnya. Nah, pada bagian controller dashboard admin, yang dimana metode get ringkasan yang berfungsi menyusun dan juga mengumpulkan seluruh objek ringkasan dashboard untuk dikirimkan dan juga ditampilkan ke dalam dashboard data grid view atau progress bar-nya sendiri. Nah, kemudian get data get data gudang yaitu mengambil data yang spesifik, eh, bangunan yang berisi gudang, mungkin kapasitas gudang bermuatan bersih secara real time, dan juga kapasitas maksimal, input dari kapasitas maksimal dan juga stok saat ini. Nah, pada publik data Belget Gudang ini sebuah query menggunakan rumus kalkulasi sisa stok yang akurat, yang dimana query-nya select ID gudang, nama gudang, dan juga kapasitas maksimal, dan juga hasil akhirnya itu dimasukkan ke dalam sebuah objek data table. Nah, kemudian ada metode get hasil panen terbaru, yang dimana fungsinya yaitu mengambil data riwayat komoditas hasil panen yang terbaru atau update, yang kemudian akan dicatat oleh sistem. Select from hasil panen ini sebuah perintah yang juga menggunakan order by untuk membalikkan urutan, sehingga data yang memiliki tanggal paling baru atau tanggal paling update yang terbaru, nah itu berada di baris bagian atas. Seperti itu. Dan di sini ada eh, kumpulan beberapa atribut yang dimiliki oleh kelas ringkasan dashboard atau dashboard admin, yang memperbarui hasil panen yang ada di stok gudang tersebut. Ada fitur selanjutnya yaitu terdapat fitur kelola data hasil panen, yang dimana sebuah admin itu bisa mengelola data hasil panen mulai dari nama petani, kemudian tanggal panen, berat, bersih, berat kotor, dan juga lain-lain. Nah, pada kode kali ini, yang pertama yaitu ada publik kelola hasil panen, yang dimana sama untuk inisial komponen yaitu menyiapkan komponen. Kemudian kelola data hasil panen ini juga menampilkan sebuah dashboard kelola data hasil panen. Kemudian
lot data panen yang dimana berfungsi yang sangat penting untuk mengambil seluruh data dari database melalui eh, controller hasil panen. Yang dimana di sini terdapat data grid view. Nah, data grid view yaitu menggunakan rows clear yang dimana yang berfungsi data grid view itu dikosongkan terlebih dahulu menggunakan rows clear. Kemudian data diambil dalam bentuk data tabel menggunakan fungsi forage. Nah, nah, di dalamnya juga terdapat validasi nilai is kosong atau is null. Kemudian lanjut pada button tambah yaitu menangani button atau tombol sebuah admin untuk menambah produk atau panen yang telah dilakukan pada hari itu. Nah, metode tersebut itu akan membuka form dialog yang bernama input hasil petani. Jika input form tersebut berhasil, maka tabel utama akan otomatis diperbarui dengan memanggil load data hasil panen. Nah, kemudian ada BT edit yang dimana mengedit atau merubah data hasil panen yang dimana metode ini mencari baris data grid view yang memiliki ID sesuai dengan data yang dipilih pengguna menggunakan selected ID. Data tersebut itu diambil dan dikirim ke form input hasil panen meliputi fungsi load data edit untuk diubah. Nah, kemudian ada BT hapus yang dimana admin bisa menghapus eh, ketika sebuah produk data hasil panen tersebut mungkin sudah di upgrade atau di store ke sebuah perusahaan yang dimana sistem itu akan mengecek apabila eh, baris data yang sedang dipilih, maka sistem itu akan menghapus eh, di dalam dashboard kelola data hasil panen. Nah, kemudian yaitu ada data grid view data hasil panen. Nah, yang dimana proses tersebut itu terjadi saat pengguna mengklik satu kali pada sel tabel. Fungsinya itu untuk mengambil ID hasil panen di di baris yang diklik pada kolom pertama indeks 0. Nah, kemudian data tersebut itu menyimpan ke dalam variabel select ID. Nah, variabel itu variabel ini tuh penting karena tombol edit itu tahu data mana yang akan diubah, maka sebuah admin akan mengklik satu baris data pada dashboard kelola data hasil panen yang akan diubah. Nah, kemudian pada data grid view data hasil panen 2 yaitu hmm, mengklik dua kali secara cepat pada baris tabel bertindak sebagai shortcut edit yang juga sangat cepat. Nah, data baris tersebut langsung dilempar ke dalam form dialog input hasil panen petani. Nah, kemudian pada controller hasil panen yang dimana file ini sudah terhubung ke dalam database yang dimana data table get hasil panen yang dimana database itu memuat seluruh atribut yang dimiliki oleh hasil panen, yaitu ada ID hasil panen, berat kotor, berat bersih, kualitas catatan, dan juga yang lain-lain. Nah, fungsinya itu untuk mengambil seluruh data hasil panen yang ada di dalam tabel hasil panen itu tanpa memandang siapa petaninya
dan juga biasanya itu langsung diinputkan oleh adminnya. Nah, kemudian ada get all petani. Nah, get all petani ini fungsinya yaitu mengambil semua daftar petani beserta nama aslinya mereka untuk kemudian di diinputkan ke dalam eh, data grid view kelola data hasil panen. Nah, kemudian ada metode tambah hasil panen yang dimana fungsinya itu untuk menyimpan data hasil panen, eh, menyimpan data hasil panen itu yang terbaru atau yang update, yang akan diinputkan oleh admin ke dalam database. Nah, metode ini sebagai simulasi saja atau sementara untuk view eh, milik petani, yang dimana ketika ketika sebuah admin akan menginputkan data hasil panen, maka itu meliputi ID petani, tanggal panennya, komoditas, berat kotor, berat bersih, dan juga kualitas catatan. Nah, selanjutnya yaitu ada update hasil panen yang dimana memperbarui data hasil panen yang sudah ada berdasarkan ID-nya. Nah, caranya itu bisa dengan koneksi con open, lalu mengeksekusi perintah update hasil panen, select, set ID, dan juga where. Nah, kemudian ada get ID petani user by user yang dimana mencari tahu ID petani berdasarkan ID user yang sedang login. Nah, kemudian eh, pada bagian model hasil panen yaitu terdapat beberapa atribut hasil panen yang pub- public in ID hasil panen yang juga huruf menggunakan integer, kemudian berat kotor desimal, kemudian seperti perintah kualitas catatan menggunakan string. Nah, untuk enkapsulasinya itu terdapat pada bagian private void. Nah, variabel private void ini termasuk dalam eh, empat pilar enkapsulasi yang dimana variabel itu menjadi private rahasia dan hanya bisa diakses atau diubah melalui metode publik khusus yang bisa disebut getter dan setter yang ada di dalam model hasil panen. Untuk tujuannya sih untuk melindungi data itu agar tidak diubah atau tidak terduplikat oleh admin. Baik, pada fitur selanjutnya itu ada fitur kelola gudang yang dimana di sini terdapat kelas buah gudang yang juga memiliki atribut, beberapa atribut, yaitu ada ID gudang, nama gudang, lokasi, kapasitas maksimal, dan juga stok saat ini. Yang terakhir ada terisi. Dan di sini juga eh, program kita juga menerapkan beberapa MVC. Ini di bagian model public public kelas gudang. Nah, selanjutnya pada bagian views kelola gudang yang dimana kelola gudang ini menampilkan ID nama gudang, lokasi, kapasitas stok saat ini juga terisi, dan juga bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus sebuah fitur-fiturnya yang dimana kelola gudang ini mengelola seluruh data ataupun seluruh hasil panen inventory yang nantinya disimpan di dalam sebuah gudang. Nah, yang pertama itu ada public partial class class V kelola gudang, private gudang controller, public V kelola gudang. Nah, yang dimana konstruktor tersebut bagian dari kelas yang berfungsi untuk di sini menginisialisasi agar langsung mengeksekusi metode kelola gudang ketika form itu di-run ataupun dipanggil. Nah, selanjutnya ada load data gudang. Nah, load data gudang ini
termasuk metode yang berfungsi memperbarui isi tabel dari data grid view dashboard kelola gudang dengan data terbaru maupun data terupdate yang berasal dari database melalui gudang controller. Nah, di sini fungsi rows itu mengosongkan tabel terlebih dahulu. Itu menggunakan rows rows clear. Eh, ini menggunakan rows clear. Nah, kemudian data table itu untuk, nah, data table ini berfungsi untuk melakukan looping untuk setiap baris maupun kolom yang ada pada data kelola gudang. Metode selanjutnya yaitu ada data grid view kelola gudang yang dimana terjadi ketika admin itu memilih atau mengklik sebuah sel di dalam tabel. Jika baris yang diklik itu valid atau bukan header, sistem akan mengambil nilai dari kolom pertama atau indeks 0 yang berisi ID gudang, kemudian itu disimpan dalam variabel select gudang. Nah, metode selanjutnya itu ada tambah yang dimana eh, berfungsi sebagai tambah dalam sebuah fitur dashboard kelola gudang. Nah, metode ini tuh membuka form dialog untuk input data dan juga ketika di run form tersebut itu muncul dan ditutup oleh pengguna, maka program itu akan langsung memanggil kembali load data gudang untuk merefresh tampilan tabel tersebut. Kemudian ada BT edit dan juga sama kayak fungsi-fungsi sebelumnya yaitu mengedit sebuah dashboard yang dilakukan oleh admin yang dimana sistem itu memeriksa apakah select gudang ini masih nol, artinya itu admin itu belum memilih data yang ada di tabel. Maka jika nol muncul pesan peringatan tersebut. Nah, jika valid, form dialog input edit gudang itu akan ditampilkan. Nah, kemudian metode selanjutnya ada BT hapus, yaitu menangani aksi tombol hapus, yang dimana memastikan ada baris aktif yang dipilih menggunakan fungsi current row. Jika sebuah admin ingin menghapus sebuah data, maka admin tersebut harus memilih baris eh, data mana yang akan dihapus. Maka biasanya itu mengambil ID gudang dari sel pertama itu, lalu memunculkan kotak konfirmasi berupa pertanyaan teks konfirmasi ini yakin ingin menghapus gudang ID konfirmasi. Jika admin melakukan dengan eh, sengaja maka akan menghapus maka akan menghapus data kelola gudang, maka controller hapus gudang itu dieksekusi untuk menghapus data yang ada di dalam tabel gudang tersebut. Nah, selanjutnya ada metode dashboard yang dimana berpindah untuk form utama, terus kemudian PT kelola panen ini eh, berpindah ke manajemen hasil panen karena admin sudah berada di dalam gudang, maka metode tersebut itu hanya melakukan refresh pada tampilan atau form edit gudang dengan tujuan ketika salah input, biasanya admin kan eh, menggunakan fungsi batal eh, sebelum menyimpan data-data yang akan dimasukkan ke dalam data kelola gudang. Nah, kemudian lanjut pada controller yang dimana di sini sebuah database eh, kontrol ini berfungsi untuk memanggil sebuah database yang langsung eh, isi atau query-nya itu ditaruh di dalam sebuah controller.
Nah, metode yang pertama itu ada get all gudang yang dimana berfungsi untuk mengambil seluruh daftar gudang yang terdaftar beserta hitungan jumlah stok-stok barang yang ada di dalam masing-masing gudang atau sebuah produk yang telah dipanen yang akan dijumlah dalam eh, sebuah gudang dan juga dikelompokkan dalam komoditas-komoditasnya. Nah, fungsinya yaitu database tersebut itu untuk mendeteksi kondisi ataupun eh, jika koneksi itu belum terbuka, maka program mengeksekusikan open. Nah, di dalam metode tersebut itu menggunakan di dalam database ini itu menggunakan eh, konsep left join antara tabel gudang dan juga tabel stok masuk. Itu berdasarkan relasi ID gudang itu. Dan di sini juga menggunakan eh, fungsi agregasi Cholesky sum yang dimana menjumlahkan atau mengkombinasikan dengan perintah kalkulase fungsi fungsi Cholesky ini memastikan jika gudang tersebut masih baru atau belum memiliki riwayat stok masuk sama sekali, maka kolom yang kolom yang alias ini stok saat ini itu tidak akan bernilai kosong atau nol. Jadi tidak akan atau melainkan otomatis diisi dengan angka nol. Nah, kemudian metode tambah gudang yang dimana memasukkan eh, objek atau entitas data gudang baru yang berasal kiriman dari formulir pengisian admin melalui data hasil panen ke dalam database. Nah, metode selanjutnya yaitu ada hapus gudang, di mana menghapus data gudang tertentu dari sistem berdasarkan parameter ID gudang yang dipilih oleh admin ataupun pengguna. Nah, pada konsep empat pilarnya yaitu terdapat enkapsulasi yang dimana enkapsulasi ini menyimbolkan private rahasia eh, sebuah konstruktor utama variabel dibuat menjadi private dan hanya bisa diakses atau diubah melalui metode publik khusus yang disebut getter dan setter yang sudah dipanggil dalam model kelas gudang tersebut. Nah, kemudian pada inheritance-nya yaitu ada public partial kelas gudang ini artinya kelas kelola gudang ini mewarisi semua sifat atau tampilan yang menyangkup semua form. Nah, kemudian pada abstraction-nya atau polymorphism-nya itu menggunakan eh, dalam sistem kami atau kode kami itu menggunakan eh, toString yang dimana memuat objek desimal, terus kemudian tanggal dan juga angka untuk memanipulasi ataupun eh, mengecoh data, mengecoh data mereka atau data si admin itu menjadi teks dengan caranya mereka masing-masing eh, menggunakan fungsi toString yang eh, memanipulasi sebuah data tersebut agar data tersebut itu berfungsi dalam dashboard kelola gudang. Nah, yang selanjutnya itu ada fitur stok masuk. Nah, di stok masuk ini kita udah menerapkan MVC-nya. Yang pertama itu
saya akan menjelaskan bagian model terlebih dahulu. Nah, di bagian model ini gunanya untuk menyimpan kayak ID stok masuk, tanggal stok masuk, nama gudang, nama petani, dan lain-lain. Nah, terus yang selanjutnya itu ada di file view. Nah, di bagian file view ini, di bagian file view ini gunanya ini kayak mengambil data yang disimpan tadi eh, agar agar dimunculkan gitu. Terus di bagian ini juga mengambil data petani agar bisa dimunculkan ke dalam data. Nah, nah itu apa namanya? Kayak data gudang yang telah diambil ini dari kontrol itu kemudian ditampilkan menggunakan codingan yang ini, bagian ini. Nah, itu metode ini Kak digunakan untuk mengambil seluruh data stok masuk dari database. Setelah tadi itu menyimpan di bagian ini jadinya Kak mengambil. Terus query ini kayak melakukan join terhadap kayak gudang, petani, sama user. Nah, agar nama petani itu dari nama gudang dapat ditampilkan secara langsung. Selanjutnya itu ada view untuk stok masuk. Nah, dalam view ini, di dalam metode ini, itu gunanya untuk menampilkan data gudang ke combo box. Nah, yang tadi kan kayak mengambil datanya. Terus ini tugasnya view ini kayak menampilkan datanya. Terus ini kayak data gudang ini yang udah diambil dari combo box ini menggunakan codingan yang ini. Terus juga metode ini sama, itu mengambil data petani, terus dipanggilnya itu menggunakan codingan seperti ini. Oke, nah yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan fitur stok keluar, yang dimana itu juga sudah menerapkan efisiennya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dari model terlebih dahulu. Nah, model ini sama seperti tadi, itu gunanya itu kayak menyimpan data transaksi stok keluar. Nah, itu propertinya itu kayak ada ID stok keluar, nama gudang, jumlah, tanggal, tujuan, dan keterangan. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan controller stok keluar. Nah, untuk metode di stok keluar ini, bagian ini gunanya ini kayak untuk mengambil seluruh data stok keluar dari database dan menampilkannya di grid view, folder view dalam input stok keluar. Nah, stok keluar, di view ini, kan tadi kan kayak mengambil data. Nah, tugasnya view ini kayak menampilkan data tersebut. Nah, di bagian metode ini guna ini kayak menampilkan data dari gudang. Nah, untuk bagian codingan untuk mengambil apa namanya data gudangnya itu ada di bagian seperti ini. Dan juga ini di metode selanjutnya gunanya ini untuk mengambil data admin. Sama seperti yang di atas tuh yang digunakan untuk mengambil datanya itu di bagian sini. Oke, selanjutnya kita masuk pada fitur monitoring stock. Jadi di sini kita eh, ke model dulu, di mana di model ini terdapat kelas riwayat stok, di mana ia memiliki atribut nama gudang hingga public string terisi. Di sini kita menggunakan get set agar mudah mengelola datanya dan tidak dapat dijangkau oleh selain admin. Selanjutnya ada kelas stock monitoring terakhir dengan atribut tanggal dan gudang. Lalu ada kelas stok keluar terakhir untuk memuat data tanggal dan juga keterangan. Oke, jadi selanjutnya kita masuk pada controller monitoring stock, di mana di sini itu terdapat metode get riwayat stok. Dia di sini tuh untuk menghitung stok aktual tiap gudang dan juga presentase keterisian menggunakan query SQL. Di sini terdapat query-nya seperti ini. Lalu ada metode get masuk terakhir. Di sini dia itu untuk mengambil 10 transaksi stok masuk terbaru. Dan juga di sini ada get keluar terakhir. Di sini tuh untuk mengambil 10 transaksi stok masuk, stok keluar terbaru, maaf, dari database. Oke, selanjutnya kita beralih pada view monitoring stock. Jadi di sini itu
untuk menampilkan apa saja yang telah kita ambil dari controller. Jadi kodenya terdapat pada line line ini. Jadi di sini untuk memanggil perintah yang telah kita panggil dari controller tadi. Di sini untuk memanggil load riwayat stok, di sini untuk memanggil load masuk terakhir, di sini untuk memanggil keluar terakhirnya tadi. Selanjutnya kita masuk ke monitoring laporan. Oke, jadi pada model ini terdapat kelas laporan hasil panen dengan atribut tanggal, petani, komoditas, berat bersih, dan juga kualitas. Di sini kita menggunakan get set. Lalu selanjutnya ada laporan stok masuk yang memiliki atribut tanggal, gudang, petani, jumlah, dan kualitas yang menggunakan get set. Dan yang terakhir ada kelas laporan stok keluar, di mana dia menggunakan atribut tanggal, gudang, keterangan, dan jumlah yang juga menggunakan get set. Selanjutnya kita beralih pada controller laporan inventory. Jadi di sini terdapat metode get hasil panen yang dimana dia itu berisi query yang menyimpan data hasil panen itu sendiri. Dan di sini juga terdapat data table get stok masuk, di mana dia berisi query stok masuk itu sendiri. Lalu selanjutnya ada metode get stok keluar, di mana dia berisi query stok data stok keluar. Oke, jadi pada tampilan view laporan inventory di sini nanti akan menampilkan data hasil panen yang telah diambil oleh controller. Jadi di sini lainnya. Lalu dia akan memunculkan eh, data stok masuk pada line ini. Lalu selanjutnya dan ini dia bakal memunculkan data stok keluar melalui line ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada fitur hasil panen di role petani. Jadi pada hasil panen ini modelnya sama dengan model hasil panen yang ada di admin, yang mana ia memiliki kelas hasil panen dan memiliki atribut ID hasil panen, berat kotor, berat bersih, kualitas catatan, tanggal panen, ID petani, sama komoditas. Jadi di sini mengandung konsep OOP, yakni enkapsulasi, karena semua atributnya dibungkus dalam satu kelas dengan akses getSet. Selanjutnya kita masuk pada controller hasil panen petani. Jadi di sini dia memiliki metode get ID petani by user ID. Jadi di sini tuh di mana petani itu bisa ngambil ID petani berdasarkan ID user yang telah ia buat login tadi. Selanjutnya ada get hasil petani by petani. Di sini fungsinya untuk mengambil seluruh riwayat panen milik petani, lalu diurutkan dari yang paling terbaru. Hasilnya akan ditampilkan melalui data grid view. Lalu di sini ada tambah hasil panen petani. Di sini tuh untuk metode untuk input data hasil panen baru. Oke, selanjutnya kita masuk pada view data hasil panen petani. Jadi form ini tuh adalah halaman utama untuk meli bagi petani untuk melihat inputan data hasil panen mereka. Jadi saat dimuat atau di load, baris ini memunculkan username dan nama petaninya. Pada metode load hasil panen ini, eh, dia memanggil dua metode controller. Yang pertama dia get ID petani by user ID dan juga get hasil panen by petani. Yang mana yang manggil controller pertama ini dia untuk
untuk tahu siapa yang login. Lalu yang kedua ini untuk ambil datanya. Yang mana datanya nanti akan ditampilkan pada data grid view. Lalu setelah input hasil panen petani ditutup, load hasil panen, metode hasil panen ini akan dipanggil ulang secara otomatis, jadi data baru langsung muncul tanpa perlu refresh manual. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan monitoring stok gudang dalam role petani. Nah, yang pertama ini di codingan private monitoring controller underscore controller sama dengan new monitoring controller. Nah, ini fungsinya kayak menghubungkan form monitoring stok gudang dengan controller yang berisi logika pengambilan data dari database. Nah, yang selanjutnya ini public monitoring stok gudang. Nah, ini kayak konstruktornya. Jadi kayak in, initialize komponen ini kayak gunanya itu untuk memuat seluruh komponen yang ada pada form. Nah, terus untuk monitoring stok gudang lot ini gunanya kayak menjalankan metode monitoring stok ini ketika form selesai dimuat. Terus yang selanjutnya itu ada public integer jumlah gudang total desimal total kapasitas. Nah, itu gunanya kayak mengambil ringkasan data gudang dari database. Nah, itu data yang diambil tuh kayak jumlah gudang, terus total stok seluruh gudang, terus total kapasitas kapasitas seluruh gudang. Nah, seperti itu. Nah, lanjut untuk codingan yang private void monitoring stok gudang load. Nah, ini gunanya ini kayak kayak agar otomatis berjalan gitu kayak formnya ketika dibuka. Gunanya metode itu kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada ada private private load gudang. Nah, ini gunanya ini kayak menampilkan kondisi setiap gudang ke progress bar-nya. Jadi kan di eh, monitoring stok gudang kan ada progress bar ya, kalau semakin banyak tuh nanti akan semakin bergerak. Nah, itu codingannya itu di bagian sininya. Lanjut ke bagian private void lingkaran. Ringkasan. Lingkaran. Nah, itu gunanya kayak menampilkan ringkasan gudang ke dashboard monitoring. Jadi kayak apa ya? Di dalam monitoring stok gudang itu pada ringkasannya itu codingannya itu kayak seperti ini. Oke, sekian demo dari kelompok kami mengenai sistem simihan. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa fitur yang telah ditampilkan bahwa penerapan pola MVC membantu memisahkan tampilan, logika program, dan pengelolaan data sehingga alur program menjadi lebih terorganisir. Selain itu, konsep OOP juga diterapkan untuk meningkatkan keteraturan dan kemudahan pengolahan kode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat salah kata dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.